Bunda sering menemukan kali ya, ada seorang suami yang dengan istrinya dari nosot naik gitu ya, tiba-tiba mohon maaf dia lupa diri, kemudian istrinya tersakiti, kemudian apa yang terjadi? Semua ya. Karena Ahilman lihat ini wajahnya calon ahli surga semua ya. Ahilman baru bilang calon ya. Calon mah banyak yang nggak jadi biasanya ya. Insya Allah mudah-mudahan Bunda sayang kita berdoa berharap kepada Allah semoga pertemuan kita pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah Bunda jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita ya. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk topik kita pagi ini ya, ada satu doa yang bisa Bunda baca doa ini ketika Bunda dihadapkan dengan persoalan yang sulit ya. Doa ketika Bunda dihadapkan dengan masalah yang rumit. Kenapa Ahilman bagikan doa ini di awal pertemuan? Karena Ahilman melihat wajah kita hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Betul atau tidak? Ada yang sedang punya masalah pagi ini? Ada? Yang mana orangnya? Ya, saya ya. Kalau bicara masalah pasti semua punya masalah, betul? Kenapa semua pasti punya masalah? Karena ciri hidup itu ada masalah. Ciri kehidupan dunia itu ada masalah. Jadi kalau Bunda, punten ya, kelihatan apa enggak? Apa yang kelihatan? Baik, saya belum menulis apa-apa ya. Ahilmannya kelihatan. Lebih penting whiteboardnya atau ahilmannya? Whiteboardnya, baik ya. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Kan ini lebih penting katanya. Bunda punten ya, saya mah kalau taklim nggak serius-serius banget nggak apa-apa ya. Saya mah taklimnya santai gitu, kemudian apa ya, ringan, nggak apa-apa ya. Kenapa kajiannya santai gitu? Saya nggak mau nambahin beban buat ibu. Saya tahu ibu di rumah tangga banyak masalah kan ya. Minimal ngaji teh ulah tambah masalah, setuju apa enggak? Jadi lamun sia teh nah itu kajian teh meni seuri wae senyum wae enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa? Bisi kaget ini mah ya. Karena kalau Ahilman kajian di Bogor gitu ya, di Bogor ya biasanya santai begitu. Ada yang pernah ikut kajian saya enggak sebelumnya? Hah? Coba yang sudah pernah mana? Oke. Yang belum pernah mana? Kamana wae atuh? Ih, Masya Allah. Kan Ahilman mah viral di TikTok cenah. Ada yang suka lihat di Instagram ada? Katanya, juga nggak tahu, kata orang aja. Ahilman cenah videonya banyak di TikTok. TikTok itu punya Ahilman banyak. Masya Allah ya, senang gak ketemu saya Bunda? Senang? Kalau senang lanjutkan kajiannya. Tapi kalau enggak cukup sekian dan terima kasih. Untuk apa tuh saya jadi beban buat ibu semua ya? Ini bapak-bapak punten ya sebelah sana nggak saya perhatikan ya. Memang kalau udah ada perempuan fokus aku jadi beda sih. Lebih ke sini ya, punten ya, nggak apa-apa ya. Baik, perhatikan Bunda. Jadi di antara ciri kehidupan dunia itu ya, adanya ujian. Adanya apa? Ujian. Jadi kalau Bunda hidup di dunia, Bunda harus menerima konsekuensi adanya ujian. Adanya ujian, ya. Nah, ujian itu dalam hidup ada dua. Satu, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang membahagiakan, atau bahasa lainnya kebaikan. Yang kedua, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang tidak membahagiakan atau tidak menyenangkan, namanya keburukan. Ini ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ya. Jadi, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu sekalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dan dengan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Oke? Jadi hidup di dunia ini adalah etape dari ujian ke ujian. Disebutkan dalam ayat yang lain, misal di surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang ingin Allah lihat? Bukan ujiannya, ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya ketika Allah berikan ujian itu? Oke, pertanyaan kedua. Berarti kalau kita mendapatkan ujian, yang harus lebih kita fokusnya apa namanya? Doa. Jadi ketika kita diberikan ujian, ya, Allah tidak mungkin memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Artinya apa? Kalau hari ini punten ya, mohon maaf ya, kalau bunda diberikan persoalan, diberikan masalah, diberikan ujian, maka bunda harus yakin karena Allah percaya sama kita. Karena Allah tahu kita mampu, Allah tahu kita kuat, Allah tahu kita bisa menghadapi ini semua. Tapi kita manusia biasa, betul? La haula wala quwata illa billah. Kita tak punya daya upaya, kita tak punya kekuatan, kita tak punya kemampuan. Semua itu akan semakin kuat ketika kita mendapatkan pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah itu bisa kita jemput dengan cara apa? Memanjatkan doa kepada Allah. Jadi mohon maaf ya, bukan tidak ada jalan keluar. Seringkali mata kita tertutup untuk menemukan jalan keluar itu. Karena kita nggak menghadirkan Allah di dalamnya gitu. Bunda naik mobil, mobil itu kacanya kotor. Pertanyaan saya, kalau kacanya kotor, kira-kira kalau kita nggak bisa jalan, gara-gara jalannya nggak ada atau kacanya kotor? Bunda lagi di mobil, lagi jalan ke sebuah tempat, nggak kelihatan jalannya. Pertanyaannya, jalannya nggak ada atau kitanya nggak kelihatan karena kacanya kotor? Karena kacanya kotor. Jadi kalau bunda ada masalah, jangan pernah bilang nggak ada jalan keluar. Jalan keluarnya ada, hanya kita nggak pernah tahu jalan keluarnya apa. Karena mata dan hati kita ketutup untuk tidak menemukan jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah di dalamnya gitu. Pertanyaan saya jelas? Kan sering kita bilang gini ya, udah nggak ada jalan keluar lagi gitu ya, udah sulit deh, udah rumit deh, sudah sebenarnya nggak begitu gitu. Hanya kita yang tidak menjemput jalannya melalui pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kita itu terlalu pede dengan kemampuan kita, padahal kita ini tak ada daya, tak ada upaya, betul? Nah maka Ustadz, apa di antara doa yang bisa menguatkan kita untuk menghadapi masalah hidup kita? Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Ini doanya Ashabul Kahfi ketika mereka terhimpit di sebuah gua itu. Ya, terhimpit dalam satu keadaan, kemudian mereka memanjatkan doa kepada Allah. Kan kalau kita analogikan sama dengan keadaan kita hari ini mungkin ya. Jadi kalau ada di antara bunda sayang, ada masalah di rumah tangga, ada masalah di keluarga, ada masalah di bisnis, di usaha, dan apapun itu, bunda merasa Ahilman ini berat banget Ahilman, ini susah banget Ahilman, kita butuh pertolongan Allah Ahilman. Maka bunda jemput doanya dengan doa di ayat ini.
Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Hafal doanya? Oke. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Tadi ada yang teriak Rabbana atina fid dunya hasanah. Keur masalah tarik deui-nya. Sok aa sekali, bunda sekali. Rabbana. Yang kencang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perhatikan terjemahannya ya. Kalau kita sedang punya masalah, sedang diuji, apa yang kita minta sama Allah? Ternyata dua yang kita minta. Yang pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau kita lagi diuji, kita minta sama Allah diberikan rahmah. Apa itu rahmah? Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi, disadari atau tidak, masalah yang datang kepada kita itu adalah pesan cinta Allah kepada kita. Betul? Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Karena Allah sedang rindu kepada hamba tersebut. Allah sedang mencintai hamba tersebut. Maka sekarang bagaimana caranya bunda bisa tenang kayak begitu tuh? Jadi kalau dikasih ujian, bunda bisa bilang begini, ya Allah, makasih ya, Engkau sayang sama aku ya Allah. Engkau berikan ujian kepada hamba ya Allah, karena Engkau sayang kepadaku. Maka apa dalam hadis lain Nabi sebutkan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Bunda, coba bunda belajar deh. Kalau lagi dikasih ujian, bunda lihatlah ujian itu sebagai pesan cinta Allah kepada kita. Dan untuk kayak gitu tuh susah banget gitu, ya nggak sih? Kadang-kadang kita ngerasa, itu kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Padahal yang kita minta apa? Allah tuh lagi sayang sama bunda. Allah lagi sayang sama kita. Masa kita marah dengan Allah sayang sama kita? Bukankah ujian menggugurkan dosa? Bukankah ujian meningkatkan derajat? Bukankah ujian meningkatkan kelas? Bukankah ujian menghadirkan keberkahan? Bukankah ujian mengundang keridhaan? Disadari atau tidak, bunda, kalau lagi punya masalah, sholat tahajudnya jadi rajin. Betul apa enggak? Halo, betul? Kalau sedang punya masalah, sholat duhanya nggak pernah tertinggal. Betul? Doanya bisa panjang. Betul? Bahkan dalam doa bisa menangis. Betul? Bukankah itu nikmat? Bukankah itu adalah bentuk sayangnya Allah sama kita? Jadi kalau bunda lagi diuji, bunda minta sama Allah rahmah, ya Allah sayangi hamba. Hamba terima ini semua karena Engkau sayang kepada hamba ya Rabbal Alamin. Jadi bunda nggak akan keluar kalimat suuzon, nggak akan keluar kok Allah begini ya, kok Allah begitu ya. Enggak. Bunda akan ridha menerima itu. Kenapa? Karena bunda paham di balik ini semua ada sayangnya siapa? Ada cintanya siapa? Cintanya Allah. Maka kita minta dengan ujian yang datang Allah makin mencintai kita. Betul apa betul?